Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid Ngalamang Graini dengan NPM 203516516220 dari mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan ruang 01. Saya akan membahas hasil tugas 2 saya dari jurnal Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Psikologi pada Anak Sekolah Dasar yang ditulis oleh Rayanatu Syifa, Eka Sari Setyaningsih, dan Joko Sulianto. Latar belakang dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat dampak yang ditimbulkan terhadap penggunaan gadget, dampak positif maupun dampak negatif, terhadap perkembangan mental anak usia sekolah dasar SD, terutama di kelas 5. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologi anak usia sekolah dasar. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data yang dihasilkan berupa kata dan kalimat. Berkat perkembangan dari kemajuan iptek, manusia dapat menciptakan alat-alat serta perlengkapan yang canggih untuk berbagi kegiatan sehingga dalam kegiatan hidupnya tersedia berbagai kemudahan yang kemungkinan kegiatannya lebih efektif serta efisien. Perkembangan dan kemajuan iptek pun di satu sisi kita merasa gembira karena kita dapat mengakses informasi dalam waktu yang relatif singkat dengan biaya yang murah, tetapi di sisi lain sangat memprihatinkan karena kemajuan iptek semacam ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi generasi muda, khususnya para siswa. Pada hasil dan pembahasan ada 3 hasil, itu dari hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi selama 3 hari didapatkan hasil pengamatan, yaitu siswa menunjukkan sikap merespon saat diajak bicara, menunjukkan ekspresi marah, nyaman berada di dalam kelas, mampu menyelesaikan tugas di sekolah, mampu mengendalikan emosi, melaksanakan piket sesuai jadwal, menghibur teman yang bersedih, menyumbangkan sebagian uang saku, melaksanakan ibadah, menghargai orang lain, dan mampu mematuhi peraturan di sekolah. Beberapa siswa mampu bersikap jujur dan menunjukkan sikap kasih sayang, namun siswa belum dapat menunjukkan sikap berbagi makanan atau alat tulis dengan teman dan memuji hasil karya temannya. Lalu yang kedua dari hasil angket. Hasil pengisian angket pada anak didapatkan bahwa 25% anak dengan kategori pemakaian gadget tinggi dengan durasi pemakaian gadget lebih dari 2 jam sehari. Kategori sedang sebanyak 42% dengan durasi pemakaian gadget kurang dari 1 jam atau 40-60 menit dalam sehari. Sedangkan 32% lainnya dalam kategori rendah dengan pemakaian gadget 5-30 menit dalam sehari dan sangat jarang menggunakan gadget di rumah atau hanya saat senggang saja, sehingga peneliti mendapatkan 10 anak yang menggunakan gadget lebih dari 2 jam dalam sehari. Anak menggunakan gadget untuk membuka internet, YouTube, dan game. Dari hasil angket yang diisi oleh orang tua di rumah menyatakan bahwa bersikap sopan santun kepada yang lebih tua, tingkat kecanduan anak beragam, seperti tangan tidak bisa diam saat tidak memegang gadget, menangis saat gadget diambil, dan sering menirukan gerakan yang ada di dalam game yang sering dimainkan. Lalu yang ketiga dari hasil wawancara. Dari hasil wawancara, anak menunjukkan bahwa anak lebih banyak menggunakan gadget untuk bermain game online dan menonton YouTube, sesekali membuka internet untuk membantu belajar, dan berkomunikasi melalui WhatsApp. Anak mengatakan bahwa gadget tidak banyak berpengaruh pada perilaku dan prestasinya di sekolah. Namun saat anak bermain gadget terlalu lama, ia merasa pusing hingga mata menjadi merah dan pandangan menjadi kabur. Anak belum mampu mengendalikan emosi dan rasa panik, namun anak mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan baru. Anak mampu membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa meminta imbalan, mampu bertoleransi antaragama, menghormati pendapat orang, berkata sopan pada orang yang lebih tua, namun terkadang mereka juga pernah melanggar aturan sekolah dan berkata kasar pada teman, sering diejek atau bahkan bertengkar.
Lalu selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget berdampak pada perkembangan psikologi anak sekolah dasar. Dalam penelitian ini, 10 anak di kelas 5 yang menggunakan gadget dengan durasi lebih dari 2 jam per hari mengalami perubahan perilaku. Dampak yang ditimbulkan yaitu dampak positif, anak mudah menjadi informasi tentang pembelajaran dan memudahkan untuk berkomunikasi dengan teman. Namun dampak negatif yang ditimbulkan dari gadget berpengaruh pada perkembangan psikologi anak, terutama aspek pertumbuhan emosi dan perkembangan moral. Dalam pertumbuhan emosi, anak yang menggunakan gadget menjadi mudah marah, suka membangkang, menirukan tingkah laku dalam gadget, serta berbicara sendiri pada gadget. Setelah melakukan analisis dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologi anak sekolah dasar, ada beberapa saran yang penulis sampaikan. Di antaranya adalah bagi anak diharapkan mampu mengurangi frekuensi menggunakan gadget sehingga mampu meningkatkan kemampuan anak dalam mengontrol diri untuk tidak bermain gadget secara berlebihan. Lalu yang kedua, bagi guru diharapkan dapat memanfaatkan perangkat gadget sebagai media pembelajaran di kelas. Yang ketiga, bagi orang tua dan guru diharapkan mampu membantu, mengawasi, mendampingi, dan membatasi penggunaan gadget serta perilaku anak yang menyimpang, sehingga anak dapat kemampuan untuk mengontrol perilaku maupun ucapan. Sekian hasil tugas saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.